pembicara kita ya.
Bapak Ibu, tepuk pundak yang kanannya, angkat tangan. Saudaraku, ayo, are you ready? Yang kiri katakan, dulur, siap. Tangan kanan dirinya, dua-dua, kita sambut. Selamat pagi. Gak usah apa kabar ya. Silakan duduk. Nanti langsung Terima kasih sebelumnya atas kesempatan untuk belajar di SP12 kelas pada Pak Kanwul dan leader-leader yang lain ya. Aduh, saya jadi grogi, jujur aja grogi. Padahal udah pernah sini ya. Saya grogi juga. Mungkin auranya berbeda nih teman-teman. Pointer. Iya, lupa tak minta pointer sampai. Ulang di depan dengan tinggi gitu. Lagi situ ya. Oke. Biasanya sebelum mulai itu saya pakai yang tadi loh teman-teman. Tangan kanan coba ya, tangan kanan coba ke atas, terus tepuk pundak ke samping, dipakai duluan, terus gak jadi jadinya. Terus kehabisan ide, udah biasanya juga pakai itu loh. Terus nek dipakai kan nggak mungkin dipakai lagi ya, garing nanti jadinya. Ini sharing aja ya teman-teman. Jadi dalam artian meskipun saya akan membawakan kelas recruiting, tapi nanti teman-teman ambil positif, buang negatif ya, tetap APBN. Jadi misal terjadi perbedaan dengan yang saya sharingkan dengan yang diajarkan oleh leadernya teman-teman, tetap ya yang paling benar adalah leadernya teman-teman. Kenapa? Karena yang paling tahu kondisinya adalah leadernya teman-teman ya. Pokoknya ambil positif, buang negatifnya seperti biasa. Itu masih belum ya Pak? Harus ngapain nih Pak? Mungkin senam ya? Sebelum saya mulai kelas, boleh enggak? Siapa di sini teman-teman? Boleh saya panggil teman-teman ya, daripada Bapak Ibu ya, biar lebih enak. Teman-teman yang ngejar AAD 2018, boleh? AAD. Agent yang ngejar AAD, agent yang ngejar AAD 2018. Ayo. Supaya promosi Januari, maksud saya promosi Januari. Boleh? Ya, ingin tahu. Makanya saya nanti bagi tipsnya gitu, bagi tipsnya. Boleh? Saya ingin tahu ada berapa banyak agent yang ngejar AAD. Iya. Nanti di foto, ada yang foto nanti. Pasti kejadian soalnya. Ya, berapa orang boleh tahu? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oh, cukup banyak ya. Ada yang AAD mengejar AD. Banyak juga. Oke deh. Nanti saya bagiin ya. Yang saya ajarkan kepada tim saya juga. Belum ya. Wah, harus ngomong apa lagi? Kayaknya harus panggil istri saya nih yang biasanya ngomong di depan ya. Ya ini teman-teman, ini istri saya ya, bagian mencairkan suasana kalau pas lagi kaku kayak gini. Ada 2. Kita mau main dulu kan? mau ngapain ini? Aduh, jadi nggak enak nih, aku mau MC apa di sini ya. Oke. Jangan pojok. Gak apa-apa, aku sukanya pojok-pojok. Nanti nggak boleh pulang. Biasa Saya ya. tidak boleh pulang. Ya, ngomong sedikit aja. Aduh, ngomong apa ini ya? Oke, yang masih thank you banget buat leader yang sudah mengundang, yang tadi Pak Hadi bilang ya. Dia tuh kalau udah nggak ada omongan, jadi saya yang dipanggil karena dia tahu saya seorang MC kan. jadi bisa mengajak ngobrol. Sebelum kita mulai, mungkin ada yang di sini yang udah agent, yang punya agent udah lebih dari 3. Agent aktif, yang teman-teman yang kejar AAD ada? Punya agent yang lebih dari 3? Walaupun belum jalan. Ayo angkat. Oke Mbak, 1. Terus apa lagi? Baruka punya loh lebih dari 3. Baruka. Siapa? Kalau nggak mau ngaku beneran hilang loh nanti agentnya. Loh, bukannya Cici sudah
sudah leader. Iya. Yang agent ini yang aku tanya. Oh AAM, mau kejar AAD. Berarti harus sekarang 10 ya Pak Hadi? Iya. Nah, jadi kalau yang udah lebih dari 3 kasih applause dong buat temennya, luar biasa. Berarti 80% sudah tercapai, tinggal kejar 20%, betul ya? Udah kelihatan belum Pak? Udah Pak? Gimana Pak? Masih butuh saya Pak? Oke, nggak apa-apa. Oke ya. Terima kasih ya. Aplaus buat Pak siapa? Mohon maaf Pak. Pak Setio. Tino. Apa? Tino. Pak Tino. Ya Pak Tino. Setio ya, sorry. Pak Tino nih juga keren banget loh. Rekrutnya banyak loh. Kemarin kan masuk 20 rekrut nasional. Nah ya, pakai ngasih Facebook ke saya, message konkret ya Mbak Winnie. Mas Hadi, ternyata dia ada juga. Keren malah, rankingnya di atasnya Hadi malah ya. Oke, silakan Pak Hadi. Oke, gini teman-teman, saya coba berbagi apa yang coba kita terapkan selama selama di lapangan maupun dalam coaching agent. Pertama, kita sebut rekrut. Boleh Pak? Luar biasa ya. Touch screen ya. Malam ini touch screen. Pagi ini sorry. Main activity. Sebenarnya sebelum saya mulai untuk masuk ke kelas recruiting, teman-teman, kita sebagai agent ataupun leader kan ada beberapa main aktivitas utama yang kita lakukan. Ya, 3 aktivitas kita biasa sebutnya kalau dalam timnya Hadi disebut ini sebagai trisula activity-nya kami. Ya, trisula activity-nya kami yang pertama adalah selling. Nah, selling. Boleh tahu nggak teman-teman definisi selling apa? Cari nasabah. Terus jualan. Nah, kalau menurut saya Pak, definisi dari selling ini singkat aja karena kita nggak bahas selling. Selling adalah sharing tentang manfaat sebuah produk. Nah, kenapa sharing? Karena kalau kita selling berarti kan kita menjual sesuatu kepada orang lain. Tetapi akan lebih enak kalau selling itu adalah kita sharing tentang informasi bahwa produk ini punya manfaat seperti ini. Nah, itu lebih enak. Nah, aktivitas kedua kita adalah recruiting. Nah, sama seperti recruiting, sama seperti selling. Recruiting menurut teman-teman seperti apa? Sharing apanya yang di-sharing kalau kita rekrut? Bisnis. Iya, setuju ya. Dalam hal recruiting kita harus bukan berarti kita rekrut baru kita nanti dapat komisi dari agent kita. Niatnya jangan duluan ya. Kita perbaiki dulu niatnya. Niatnya adalah kita berbagi sebuah ide bisnis. Nah, ide bisnis seperti apa? Nanti ya di belakang kita ini detailnya. Kita jabarkan detailnya. Nah, aktivitas yang ketiga coaching dan monitoring. Nah, coaching dan monitoring ini yang kita lakukan setelah 2 aktivitas ini selalu kita lakukan berulang-ulang. Jangan lupa untuk coaching dan monitoring. Selalu melakukan review dan kontrol semua aktivitas. Itu rutin harus dilakukan. Dengan apa? Ya kalau leader harusnya setiap minggu diadakan meeting unit, ya. Nah, dari trisula activity ini kebetulan saya diminta sama Gwendro untuk sharing tentang poin yang kedua, yaitu tentang recruiting. Nah, sebelum masuk ke recruiting, boleh Pak next slide? Nah, oke Pak, tampilkan satunya lagi. Oke, nah seperti ini teman-teman. Jadi dalam diri kita sendiri, kita ini kan sebuah wadah ya teman-teman. Kita harus terus belajar. Nah, dalam pembelajaran ini apa sih yang harus ditingkatkan? Menurut saya ada 2 teman-teman yang harus ditingkatkan. Satu yang pertama adalah masalah teknis. Teknis adalah bagaimana menjual, bagaimana merekrut, bagaimana untuk handling objection, ya. Banyak sekali teknis. Nah, biasanya kalau ada kelas rekrut, kelas selling, kelas HO, rame nggak? Rame ya. Apalagi kalau kelasnya dijual bagaimana menjual big case, ya loh. Bagaimana
jualan kepada corporate, pasti ramai banget. Nah, sedangkan yang kedua tentang mindset. Biasanya kalau tema meetingnya adalah bagaimana untuk menumbuhkan sikap positif, udah agak sepi. Setuju nggak? Bener ya Pak Leader ya, biasanya seperti itu. Terus bagaimana supaya kita tidak gampang menyerah, bagaimana menghilangkan mental block. Nah justru mindset ini malah lebih sedikit. Nah padahal faktanya kalau Papa gimana Pak? Belum dibalik ya? Belum tahu Pak? Belum tahu caranya? Oh Keren ya? nah Sulapan. jangan dari sota. Boleh ya teman-teman. Kalau saya bilang sebenarnya dalam bisnis ini ada dua yang perlu kita tingkatkan, yaitu tentang technical dan tentang mindset. Nah di sini saya tulis kenapa technical cuma 20% yang bisa menunjang keberhasilannya kita, sedangkan mindset 80%. Agak aneh nggak dengarnya? Kalau selama ini kan rata-rata ya semua agent baru rata-rata di tim saya pun selalu tanyanya bagaimana cara jualan, bagaimana cara rekrut, bagaimana dapat big case, bagaimana masuk ke corporate. Tetapi jarang ada yang tanya gimana sih caranya supaya nggak menyerah, gimana sih caranya supaya tetap berpikir positif. Setuju nggak? Setuju. Nah teman-teman yang masih agent sering nggak berpikir. Yang kita tingkatkan selama ini adalah technical, tetapi jarang kita berpikir tentang mindset. Benar? Ya. Betul ya? Nah, coba kita uraikan ya. Boleh tahu nggak? Kita interaktif dua arah ya teman-teman. Saya dibantu ya. Kita interaktif dua arah. Jadi kalau saya bertanya, saya harap ada partisipasi. Supaya apa? Supaya kita dapat sama-sama dapat ilmunya ya. Oke? Nah, contoh, misal seorang leader yang sudah sukses di Prudential, kira-kira ciri-cirinya apa saja? Boleh disebutkan nggak? 20 dulu deh. 20 ciri-ciri leader sukses di Prudential. Disiplin. Saya tulis dulu ya. Disiplin. Semangat. Ada lagi? Semangat. Jujur kacang hijau ya? Bukan. Ada lagi? Ramah. Cantik kayak aku, keren. Good looking ya? Good looking. Ya. Good looking. Gendut. Ada lagi? PD. Gendut. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kenapa? Sabar. Rajin. Ada lagi? Pantang menyerah. Mengayomi. Ada lagi? Pinter. Sudah Pak. Bergairah. Iya Miss, ya, nggak apa-apa, iya. Betul. Iya Miss, betul memang, betul. Bergairah. Ya usah daripada nangis ya. Ada lagi nggak? Ayo teman-teman. 20 aja loh, ini belum 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sabar. Tekun. Sabar. Tekun. Ulet. Ada lagi nggak ciri-cirinya? Sabar. Kreatif. Ada lagi? 3, masih 14. Apa? Bisa memimpin, berarti leadership ya? Jiwa kepemimpinan. Terus murah hati. Hatinya dikasih murah senyum. Murah hati, murah senyum, murah tangan nanti. Apa tadi? Tebal muka. Apa ya tebal muka dia teman-teman ya? Punya impian. Confident ya, masuk pede ya. Ada lagi nggak? Punya impian. Ayo, 16 nih. Punya impian. Menguasai produk. Punya Menguasai produk.
Iya wis. Ini ada menguasai produk. Ada lagi? Wawasan luas. Never give up. Sukses. Sukses ya. Duit. Iya, berduit. Sukses. Bijaksana. Sampai penuh ke bawah. Tinggal 3 lagi. Teachable. Teachable. Betul. Betul loh jawabannya itu berbobot. Apa lagi? Apa lagi yuk? Ada lagi? Ayo. Negatif nanti. Inspiratif. Inspiratif. Kreatif. Oke. Nah, dari beberapa ya lebih dari 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 21. Tambah deh. Nah, kalau boleh saya mengelompokkan tadi ya antara hal yang teknikal dengan mindset. Hal yang teknikal boleh saya singkat T, kalau mindset saya singkat M ya. Kita sebutkan disiplin. Maksud teknikal apa mindset? Mindset. Semangat? Jujur? Ramah? Good looking? Ya, anggaplah T ya, bisa dipelajari kalau ya. Iya kan? Grooming kan? PD? Rajin? Mengayomi? Pinter? T. Tekun? N. Karena sifat ya? Bergairah? Bukan saya yang bilang bergairah loh. Coba. M ya. Ulet? M. Sabar? Kreatif? M apa T? Dewis Dewis. Nah, sana kan T ini ya. Leadership? T. Melatih? Menguasai produk? Wawasan luas? Bijaksana? Teachable? Teachable mudah biasa ya. Inspiratif? T-nya ada berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya? Sisanya? Ya, perbandingannya jauh. Main tadi saya bilang 20% technical, 80% mindset. Ini loh yang menentukan sukses tidaknya bisnis kita. Kadang teman-teman banyak yang dipelajari, banyak yang digali, banyak yang diotak-atik sana sini, cara presentasi, cara jualannya, cara HO-nya, tetapi jarang yang otak-atik tentang mindset. Setuju nggak? Ya. Padahal faktanya ini, kalau kita melihat apa namanya seorang leader yang sukses, seorang leader yang bisa menjadi top of the top, teman-teman pasti tahu mindsetnya, pola pikirnya, cara pandangnya terhadap sesuatu pasti jauh berbeda. Setuju nggak? Setuju. Nah, tentang rekrutin ini pun nanti saya coba bagikan sharing sama teman-teman tentang terutama tentang mindsetnya, bukan caranya. Yang selama ini kan kita gali, kita pelajari tentang cara dan cara. Iya. Padahal itu cuma berapa persen? 20 sampai 25. Boleh? Saya berbagi, saya lanjutkan ya. Nah, apa lanjut gini aja ya Pak ya? Jadi enak. Ya. Kelihatan nggak kalau gini Pak? Kelihatan. Mantul. Oh iya wis. Nggak apa-apa Pak. Wis tahu caranya pokoknya. Nah, seperti ini teman-teman. Makanya kalau kita berusaha pengen menjadi orang yang sukses dalam bisnis ini, teman-teman coba
banyak belajar tentang mindset. Ikuti seminar-seminar. Mungkin kalau nggak di kantor, teman-teman ambil di luar juga tambahan. Ya toh? Tambahan untuk apa? Seminar-seminar yang bisa menguatkan mindset, pola pikir dan cara pandang teman-teman terhadap bisnis ini. Nah, terus agensi saya pun saya usahakan untuk ikut training-training seperti ini teman-teman. Kayak hipnoterapi ya, menghilangkan mental block. Jadi nggak gampang baperan gitu teman-teman. Ya, biasanya kan agensi baru kan begitu ditolak langsung datang leadernya. Aku ini harus gak bakat di sini. Loh kenapa? Iya, aku ini loh ditolak bolak-balik. Ditolak berapa sih? Sama 5 nasabah baru 5. Setuju nggak? Nah, itu yang harus banyak kita perbaiki ya teman-teman. Boleh ya, saya berbagi ya tentang mindset, bagaimana sih recruiting itu mindsetnya yang benar ya. Boleh next Pak? Nah, tadi saya tanya, apa itu recruiting? Sharing business idea. Bisnis seperti apa? Boleh next Pak? Nah, betul. Salah satunya artinya apa namanya recruiting adalah kita sharing ide bisnis. Bukan recruiting berarti kita rekrut orang terus kita jadikan bawahannya kita suruh jualan. Bukan seperti itu artinya. Tetapi recruiting adalah kita berupa sharing tentang ide bisnis. Ide bisnisnya seperti apa? Ya seperti yang dijelaskan dalam BOP. Ya toh? Nah, terus poin kedua, kalau kita recruiting itu artinya kita buka satu outlet baru. Setuju nggak? Setuju. Kenapa? Karena gini, pola pikir saya dalam merekrut seseorang itu saya selalu berpikir bahwa orang ini adalah akan join sebagai seorang agent. Awalnya memang seorang agent, tetapi ke depan dia kita bantu, kita didik, ya kita beri pengarahan, kita beri ilmunya supaya apa? Supaya akhirnya bisa promosi, betul? Promosi AD, dan akhirnya apa ujung akhirnya? Ujung akhirnya adalah agent yang kita rekrut ini akhirnya buka kantor sendiri. Setuju tidak teman-teman? Setuju. Jadi kalau kita rekrut satu orang, itu adalah kita berusaha buka satu toko baru, satu outlet baru. Untuk siapa? Untuk kita sendiri. Kalau buka toko baru, langsung bisa untung? Enggak. Kalau enggak bisa untung berarti harus apa dulu? Modal. Ada lagi? Sabar. Energi ya. Waktu, setuju? Setuju? Kenapa? Karena sebuah outlet yang dikatakan benar-benar outletnya potensial itu adalah outlet yang sudah buka kantor dan juga punya omset yang stabil. Setuju nggak? Nah, kalau seorang agent baru jadi seorang agent, kita sudah berharap banyak sama dia tentang kita mendapatkan sesuatu. Berarti pola pikir kita sudah terbalik, teman-teman. Kalau kita rekrut seorang agent, kita harus bisa banyak investasi ke mereka. Investasi ke seorang agent baru bukan berarti kita rekrut orang terus kita kasih duit, kita pinjamin, tiap bulan kita subsidi duit. Bukan seperti itu. Tetapi kita ajarin. Kita akan menghabiskan banyak energi untuk ngajarin dia. Kita akan habiskan waktu untuk melakukan pengembangan diri buat dia. Kita ngajar sampai dia benar-benar bisa mandiri. Paling tidak dia sampai promosi menjadi seorang leader. Setuju nggak teman-teman? Ya. Jadi buka outlet baru. Nah, next Pak. Nah, recruiting kita bicara tentang membantu seseorang. Ya. Saya tanya pada teman-teman leader yang AD ngejar AD atau AM ngejar AD atau AM ngejar AD. Gini, kalau rekrut orang baru, pernah nggak jompain satu orang agent ini susah banget nih diajarin, udah dikasih tahu cara A nggak bisa, B nggak bisa, C nggak bisa, sampai sebel banget kadang. Sering nggak? Benar? Nah, kalau kayak gitu sebenarnya terus diapain? Lalu diajarin macam-macam tetap nggak bisa, iya loh? Gimana? Iya, dibilang pelana ya Pak ya. Saya dulu pun seperti itu, jujur. Dibina, lek nggak bisa,
dibinasakan. Nah, iya, saya dulu pernah berpikir seperti itu. Kemudian saya ikuti sebuah pelatihan, sebuah training, ternyata gini teman-teman. Katanya trainernya itu seperti ini, kan tentang development manusia. Setiap orang pasti punya bakat, setiap orang punya potensi, setuju tidak? Bahkan seorang agent yang berbayar pun, mohon maaf, punya potensi tersendiri, setuju? Nah, kalau kita nggak bisa ngajarin, kira-kira setiap orang kan, setiap individu punya potensi. Kalau orang tersebut tidak bisa mengeluarkan potensinya, salah orangnya apa salah kita sebagai leader? Mungkin kurang menggali, Pak. Tidak boleh negatif ya. Kalau negatif nanti didenda ya. Nah, jadi kalau teman-teman, misal teman-teman agent pun, teman-teman agent ajak temannya, wih ini diajak training nggak mau, ya toh, diajak meeting nggak mau, diajak ke kantor nggak mau, diajarin ini, diajarin itu, tetap nggak bisa, terus dibuang nih. Kadang gitu ya. Agent-agent baru ada ya. Ada nggak nemuin temannya seperti itu? Sering banget. Nah, mungkin kita sendiri yang kurang sabar, ya. Yang namanya kita rekrut seseorang, ya toh, kita berarti visinya apa, tujuannya apa? Membantu orang lain. Kalau kita membantu orang lain, kita harus benar-benar sabar, dan sabar. Ya, dapat poinnya ya teman-teman ya. Nah, oke, boleh next Pak. Nah, pertanyaan kedua, mengapa kita rekrut? Tadi kan apa itu rekrut? Sekarang mengapa kita rekrut? Boleh? Kenapa kita rekrut? Enggak, kenapa kita melakukan recruiting? Memperbesar tim, pasti tujuannya. Boleh Pak? Kenapa kita rekrut Pak? Tujuannya? Tujuan akhirnya? Mempercepat promosi, setuju, betul. Nah, ini saya seringkan ya teman-teman beberapa poinnya. Next Pak, satu next ya, boleh ya. Nah, karena kita di Prudential ini ibarat kita lari maraton. Ini adalah bisnis jangka panjang. Setuju nggak kalau saya bilang kita di Prudential ini ibarat kita lari maraton, bukan sprint loh teman-teman. Setuju ya? Kenapa? Karena gini. Karena rata-rata orang baru bisa menikmati itu adalah di beberapa tahun kemudian. Di tahun pertama, tahun kedua, rata-rata orang masih membangun, belum seberapa kelihatan. Tapi coba teman-teman lihat, leader-leader di belakang ya, yang sudah di atas 5 tahun, di atas 3 tahun. Teman-teman boleh lihat, boleh tanya, income-nya berapa? Setuju nggak? Kalau di jangka panjang, kita memang bisa menang. Tapi untuk jangka pendek, mungkin, ya tidak semua, mungkin ya kita bisa kalah sama kerjaan di luar sana. Setuju? Nah, karena kita berpikirnya jangka panjang. Jadi, untuk teman-teman agent, apalagi agent baru, ya, jangan gampang putus asa. Kalau lihat sama-sama nih, sama-sama agent nih, misal dari tim lain, kita sama-sama AJI, pastannya bareng, AJI-nya bareng. Ternyata yang satunya langsung promosi, sedangkan kita sendiri masih kurang omsetnya, sehingga nggak bisa promosi. Biasanya down ya, down terus mutabir, mundur tanpa berita, atau kena hipertensi ya, hilang tanpa permisi. Banyak nggak kejadian kayak gitu? Nah, padahal mereka tidak pernah menyadari bahwa kalau mereka bertahan, continue di bisnis ini, akan dapat sesuatu nggak? Dapat ya. Jadi teman-teman yang agent, meskipun Anda mengejar promosi, apapun yang terjadi, baik Anda promosi ataupun tidak, jangan pernah menyerah. Karena bisnis ini adalah bisnis jangka panjang. Anda bisa cepat, langsung besar, itu hebat. Tapi kalau tidak bisa, saya cuma pesan satu hal, bertahanlah lebih lama. Dari siapa? Dari agent manapun, Anda harus satu step lebih lama. Setuju ya? Nah, yang kedua Pak. Nah,
Kenapa kita rekrut? Karena saya pikir adalah manusia itu adalah aset yang paling baik. Mungkin banyak bisnis di luar sana menggunakan aset yang macam-macam ya. Properti mungkin jadi asetnya mereka, ya toh. Saham mungkin jadi asetnya mereka. Tapi kalau di bisnis ini, asetnya teman-teman didapatkan dari partner bisnis, rekan kerja, tim. Ya, teman-teman bisa jualan boleh, tapi kalau teman-teman tidak mulai membentuk aset yang berupa orang-orang tim yang bekerjasama sebagai partner Anda akan kesulitan. Saya bilang bukan tidak bisa besar, tapi akan stuck di titik tertentu. Tetapi kalau Anda merekrut seorang manusia bisa berkembang ya teman-teman ya, bisa berkembang, bisa belajar, bisa berubah, dan dia bisa menduplikasi kepada orang lain. Makanya saya bilang manusia adalah aset yang terbaik dalam bisnis ini. Ya, jadi kalau teman-teman rekrut, artinya Anda mulai membentuk satu aset. Rekrut dua aset, itu adalah asetnya teman-teman. Teman-teman harus jaga, ya toh. Meskipun masih agent, yang ngurusin kan leaderku. Jangan, teman-teman tetap juga punya andil itu peranan untuk membangun juga. Meskipun sama-sama agent, ajak untuk sama-sama belajar paling tidak harus menyemangati juga seperti itu. Yang ketiga, Pak, kenapa kita rekrut? Karena kita akan meninggalkan sebuah legacy, sebuah warisan, sebuah kerajaan kalau saya bilang. Setuju nggak bisnis ini bahwa teman-teman adalah membangun sebuah kerajaan bisnis? Setuju nggak? Kenapa? Boleh tahu kenapa? Karena bisnis kita bisa diwariskan. Benar nggak teman-teman? Loh, apakah bisnis di luar sana tidak bisa diwariskan? Bisa nggak? Contoh bisnis apa? Tidak apa-apa, kita interaksi. Contoh bisnis apa? Pabrik. Nah, pabrik kalau kita sekarang punya pabrik, ya toh, jadi direkturnya, oke? Semua pasti kita kendalikan di tangan kita. Dan pabrik ini bisa berjaya, sahamnya naik. Nah, ketika kita tidak ada, siapa yang gantiin? Anak. Yakin anak bisa punya skill yang sama dengan kita? Belum tentu. Kebanyakan seperti apa Pak biasanya Pak? Biasanya generasi pertama membangun, generasi kedua menjayakan, generasi ketiga bagian bangkrut-bangkrutnya. Biasanya siklusnya seperti itu. Tetapi kita di bisnis kita, makanya tadi saya bilang poin kedua adalah kita di bisnis ini adalah membentuk manusia adalah aset kita. Jadi kita membangun orang-orang. Seperti moto kami ya di Sadepan, kita tidak menggunakan orang-orang untuk membangun bisnis, tetapi kita menggunakan bisnis untuk membangun orang-orang. Ya, berbeda dengan bisnis yang di luar sana yang malam-malam itu ya. Itu kan rekrut sebanyak-banyaknya apa? Kita manfaatin orang, setuju nggak? Tapi kalau kita di sini, kita benar-benar membangun orang, ngajarin orang agar bisa jualan, ngajarin orang agar bisa rekrut. Setuju nggak teman-teman? Kenapa? Karena bisnis ini bisa diwariskan. Betul kan? Kita bisa suksesi ke anak kita. Betul. Jadi kita meninggalkan sebuah bisnis yang nanti meskipun katakan misal ada seorang pemilik GA owner katakan beliau ini orangnya pintar banget, gitu, mengembangkan timnya pintar banget, timnya gede banget dalam satu agensi tersebut. Tiba-tiba beliau meninggal, katakan seperti itu, dan anaknya terlambat untuk belajar. Kira-kira agensi tersebut masih akan ada omsetnya? Menurun, tapi masih bisa gede? Kemungkinan bisa, karena sistem berjalan dan di bawahnya pasti sudah tercetak leader-leader besar lagi. Jadi bisnis ini menurut saya lebih lebih mudah untuk diwariskan kepada anak-anak kita daripada bisnis konvensional di luar sana. Setuju tidak? Boleh next lagi Pak? Nah,
Sekarang pertanyaannya, siapa yang kita rekrut? Siapa yang bakal kita rekrut? Siapa? Boleh? Memiliki potensi. Ada lagi? Nah, kalau saya kelompokkan orang yang bisa direkrut, Pak, boleh next Pak? Nah, seperti ini kategorinya. Kategorinya adalah right. Saya bilang. Huruf pertama R adalah ready to change. Orang yang siap berubah. Ya. Jadi teman-teman, kalau mau rekrut, pastikan orang ini benar-benar mau berubah, mau berubah. Artinya jangan orang yang gini. Misal kita rekrut teman nih, ditanyain, kamu 5 tahun, 10 tahun lagi mau jadi seperti apa? Nah aku ya wis cukup gini aja, gitu. Kerjaanku wis enak, salariku wis cukup. Aku sih nggak perlulah jadi bos, jadi direktur. Nah, ya pragmatis banget, ya. Tidak siap untuk melakukan perubahan, tidak siap untuk loncat dari zona nyamannya dia. Nah, jadi orang yang kita rekrut yang pertama adalah kategorinya orang yang siap untuk berubah, siap melakukan perubahan. Ini sangat gampang. Ya. Jadi kalau seorang agent kelihatan, saya biasanya tes case dengan apa? Dengan cara berpakaian. Di awal saya selalu bilang, kita kerja di sini, kita bisnis ya teman-teman ya. Ya, bisnis. Kalau ke kantor datang meeting pakai kaos oblong, menurut teman-teman bagaimana? Kurang enak ya, kurang enak. Nah makanya saya tes case-nya pertama adalah orang mau berubah apa enggak. Saya biasanya suruh untuk berpakaian rapi. Coba deh besok kamu datang kantor pakai hair lengan panjang, celana bahan, sepatu kantor. Teman-teman tes gitu aja kalau cowok. Kalau cewek coba disuruh pakai blazer, gitu. Pakai rok, terus bukan pakai sendal, tapi pakai sepatu yang ada haknya. Coba dites itu aja, dia mau nggak berubah? Sama teman-teman yang agent baru juga coba lihat penampilan leader ya, biasanya rapi-rapi enggak? Sip ya, betul sip ya. Kebanyakan malah pakai jas atau blazer, setuju ya? Nah, teman-teman coba berubah dari hal-hal yang mendasar dulu, dari grooming kita perbaiki dulu. Supaya Pak, kita benar-benar orang yang siap berubah apa enggak? Ya. Kadang simple saya tes case-nya. Ada yang gini, sisirannya kan biasa ke kanan ya, kalau cowok. Ada yang ke kanan. Itu saya suruh simple. Coba seminggu ke depan kamu sisiran ke kiri. Agak susah, setuju gak? Tapi kalau dia melakukan itu simple. Jadi gini, kadang kita belajar pun, kadang saya pun sendiri teman-teman belajar. Kadang 1 bulan dari ikut seminar itu apa yang dipelajari ya? Saya harus melakukan hal baru. Ya, hal baru apa? Contohnya kayak gitu aja, sisiran biasa ke kanan gini ya, dirubah ke kiri. Kita melakukan sebuah perubahan. Jadi perubahan itu harus kita lakukan secara kontinu, berkala, terus menerus. Ya. Ini kategori pertama. Kategori yang kedua, orang yang punya integritas. Setuju ya teman-teman? Punya integritas, bisa dipegang omongannya, gitu, bisa dipercaya. Gimana nasibnya kalau kita rekrut, kita sendiri jadi agent, kita nggak bisa dipercaya. Efeknya apa nasabah teman-teman? Gampang untuk closing? Enggak. Kenapa? Karena bisnis kita, kadang kita kalau selling, kita jualan. Kadang saya sering ya teman-teman, jujur, saya dan istri saya sering jualan itu orang tidak melihat produknya, orang tidak melihat perusahaannya, tetapi sering adalah orang itu closing karena melihat kita. Orang jadi percaya pertama itu karena kitanya. Setuju nggak teman-teman leader ya, yang pengalaman jualan ya? Pasti. Kadang orang closing bisa closing karena sungkan, betul ya? Ada yang closing karena tidak enak. Agent baru kan biasanya seperti itu. Wajar, saya pun pernah mengalami seperti itu. Karena kita punya integritas. Termasuk orang yang direkrut pun juga seperti itu. Karena perekrutnya punya integritas, bisa dipercaya, dia bisa ngikutin. Setuju gak?
Kalau perekrut, kita ngajak orang untuk kita rekrut, kita ngajak orang untuk kita berbagi tentang produk, tapi kita nggak punya integritas, bisa nggak? Akan lebih susah, tantangannya akan lebih berat, ya. Jadi kalau mau rekrut kategori kedua, teman-teman harus rekrut orang yang punya integritas, ya. Jangan yang janji-janji masuk sistem, ternyata nggak masuk sistem. Janji ikut fasta, udah daftarin, ternyata nggak datang. Susah teman-teman ya. Udah daftarin AJI tanggal sekian, nggak datang. Didaftarin lagi nggak datang. Kita tidak bisa megang. Ya. Kategori ketiga, jadi adalah orang yang mau bertumbuh, jelas, ya. Orang yang mau berubah, orang yang mau bertumbuh ke arah mana? Ke arah yang lebih baik pastinya. Ya, jangan orang yang santai-santai aja. Saya punya beberapa ini teman, beberapa agent ya. Agent saya itu aneh-aneh. Ada orang yang tipe pragmatis banget. Teman-teman tahu ya pragmatis ya? Pragmatis itu kayak gini teman-teman. Kayak setengah dewa, gitu. Ayo rekrut, ayo sharing. Jawabannya apa? Santai aja mas bro. Desembernya masih jauh. Ada nggak teman kayak gitu? Nah, ya nggak apa-apa teman-teman, tetap direkrut. Cuma kan kita tantangannya bakal lebih untuk membina orang seperti itu. Beda dengan orang yang yang sanguin, yang koleris, yang kita ajak, ayo rekrut, tak kasih contohnya, banget sekarang ya, ayo wis. Nah, beda ya, lebih enak ya. Ini orang yang mau bertumbuh juga. Ayo wis, ikut seminar, ikut training, wis pasti aku datang. Jam berapa? Langsung bisa tanya gitu ya. Nah, lebih enak. Setuju nggak teman-teman? Terus yang H, nah ini teman-teman, high level energy. Ya, orang yang semangatnya level 9, bahkan level 10. Kalau kategorinya dari angka 1 sampai angka 10 ya teman-teman ya. Kita cari orang yang high level energy, yang level energinya di atas 8. Lebih enak nggak teman-teman buat menggerakkan ya? Ya, lebih enak ya. Apalagi kalau misal di kantor di unit itu ada kontes-kontes kecil ya toh, yang hadiahnya coklat, hadiahnya apa? Sampai 2 case dapat ini dapat 100.000. Wah, biasanya orang yang high level energy langsung lompat nggak? Setuju ya? Nah, seperti ini. Jadi untuk rekrut kita pilih orangnya seperti ini. Terus yang T, nah orang yang teachable. Tadi ya, sebutkan salah satu mindset tadi, orang yang mau belajar dan mau diajarin juga. Harus teachable. Ya, kita dalam bisnis ini teman-teman jujur, apapun background kita, mau backgroundnya sales, marketing, yang biasa jualan, tapi jualan barang dengan jualan asuransi jauh berbeda. Jadi teman-teman harus mau teachable. Kosongkan gelas. Sering ya leader bilang ya, kosongkan gelas, kosongkan gelas. Kenapa? Meskipun kadang gini teman-teman, kadang di acara seperti ini ya, datang speaker, sama di tempat saya juga sering datang speaker dari agensi lain. Siapapun orang yang saya tidak pernah milih, saya dari dulu tidak pernah tanya speakernya siapa. Kenapa? Saya bisa memastikan ke leader saya bahwa saya pasti datang, siapapun speakernya. Kenapa? Sampai detik ini teman-teman, saya belajar dari orang yang